Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semua sehat ya. Semoga anak-anak tetap dalam keadaan sehat. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar yaitu tema 5 subtema 3 pembelajaran 1. Sudah siap anak-anak untuk mengikuti pelajaran hari ini? Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Dengan kegiatan membaca, peserta didik mampu menemukan kata kunci dan informasi penting pada suatu paragraf. Yang kedua, dengan berdiskusi, peserta didik mampu membuat peta pikiran. Yang ketiga, dengan mengamati video, peserta didik mampu menelaah hubungan antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Yang keempat, dengan berdiskusi, peserta didik mampu membuat sebuah jaring-jaring makanan. Anak-anak, semua makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lain untuk mempertahankan hidupnya. Nah, makanan dan sumber energi lain menjadi salah satu faktor penting terjadinya saling kebergantungan antar makhluk hidup. Coba perhatikanlah ketiga gambar berikut ini. Di sini gambar yang pertama ada seekor kupu-kupu yang hinggap di atas bunga. Untuk gambar yang kedua, di sini ada benalu yang menempel pada sebuah pohon. Untuk gambar yang ketiga, ada ikan badut yang hidup dengan anemon laut. Nah, anak-anak, apa jenis simbiosis antara dua jenis makhluk hidup tersebut? Betul sekali. Nah, hubungan antara kupu-kupu dengan bunga merupakan hubungan simbiosis mutualisme. Sedangkan hubungan tali putri dengan inangnya merupakan hubungan simbiosis parasitisme. Dan yang ketiga, hubungan antara ikan badut dengan anemon laut merupakan hubungan simbiosis komensalisme. Ketiga contoh gambar tersebut menunjukkan hubungan antar makhluk hidup. Semua makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lain untuk mempertahankan hidupnya. Nah, anak-anak, makanan dan sumber energi lain menjadi salah satu faktor penting terjadinya kebergantungan antar makhluk hidup. Bentuk kebergantungan antar makhluk hidup diperlihatkan dalam sebuah rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Anak-anak, kebergantungan antar makhluk hidup dengan lingkungannya menjadi bagian kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Nah, tumbuhan ini mendapatkan energi dari matahari, sedangkan hewan mendapatkan energi dari tumbuhan atau hewan lain yang memakan tumbuhan. Pada rantai makanan, itu terjadi proses memakan dan dimakan oleh berbagai makhluk hidup yang ada pada sebuah ekosistem. Nah, coba dilihat pada gambar, terlihat tumbuhan hijau menghasilkan makanan yang akan dikonsumsi oleh hewan konsumen tingkat pertama. Lalu hewan konsumen tingkat pertama itu dimakan oleh hewan konsumen tingkat kedua. Begitu seterusnya hingga hewan tingkat tertinggi mati dan diuraikan oleh pengurai. Coba siapa yang tahu apa itu jaring-jaring makanan? Kumpulan dari berbagai rantai makanan dalam sebuah ekosistem itu disebut dengan jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan gabungan dari beberapa rantai makanan yang siklusnya saling berhubungan. Nah,
Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa rantai makanan adalah bagian dari jaring-jaring makanan dalam cakupan lebih luas lagi. Siapa yang tahu apa perbedaan antara jaring-jaring makanan dengan rantai makanan? Nah, coba perhatikan. Pada jaring-jaring makanan, organisme yang terkumpul mempunyai beberapa jenis organisme yang dapat dipilih menjadi makanannya. Sedangkan pada rantai makanan, organisme yang menjadi konsumen itu hanya memiliki satu pilihan makanan saja. Meskipun tersedia beberapa, tetapi jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan organisme yang ada pada jaring-jaring makanan. Anak-anak, di dalam jaring-jaring makanan, jumlah hewan yang terlibat itu makin banyak dan energi yang mengalir juga makin kompleks. Pada jaring-jaring makanan dimungkinkan terjadi persaingan antar makhluk hidup, baik di dalam rantai makanan maupun di dalam jaring-jaring makanan. Nah, anak-anak, setiap komponen yang ada dalam jaring-jaring makanan itu saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Berikut ini adalah contoh peta pikiran dan informasi penting yang Ibu jelaskan sebelumnya. Di sini kita bisa tulis yaitu dengan judul rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, kemudian kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu 1 kebergantungan antar makhluk hidup, ada aliran energi, dan ada jaring-jaring makanan. Di sini anak-anak, kebergantungan antar makhluk hidup itu terbagi menjadi 2, yaitu produsen dan konsumen. Konsumen sendiri anak-anak itu dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Di mana herbivora itu adalah hewan pemakan tumbuhan. Kemudian karnivora adalah hewan pemakan hewan lain, dan yang ketiga adalah omnivora. Di sini termasuk hewan pemakan segalanya. Kemudian di sini ada aliran energi. Aliran energi itu dimulai dari produsen, kemudian dialirkan ke konsumen. Yang ketiga, di sini ada jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan itu adalah kebergantungan atau hubungan antara rantai makanan dengan rantai makanan yang satu dengan rantai makanan yang lainnya. Seperti itu. Coba perhatikan fakta menarik di bawah ini. Terbentuknya padang rumput secara alami itu lebih banyak disebabkan oleh cuaca, tepatnya oleh rendahnya tingkat curah hujan. Yang kedua, padang rumput merupakan kediaman bagi hewan-hewan yang merumput dan juga para pemakan daging bagi yang memangsa mereka. Kemudian manusia telah mengubah padang rumput pada masa lalu dan beberapa jenis hewan padang rumput. Sekarang, kamu telah mengetahui dan memahami beberapa jenis ekosistem yang ada di dunia. Kamu juga telah mengetahui bahwa ada hubungan khas yang terjadi di dalam sebuah ekosistem. Rantai makanan pada setiap ekosistem dapat juga merupakan hubungan khas di dalam ekosistem. Nah, hubungan dimakan dan memakan di dalam sebuah ekosistem itu dipengaruhi oleh komponen ekosistem yang ada pada ekosistem tersebut. Perhatikan gambar di bawah ini. Anak-anak, gambar di bawah ini merupakan salah satu jenis ekosistem, yaitu ekosistem gurun. Ekosistem gurun merupakan ekosistem darat yang didominasi oleh flora dan fauna tertentu dan ditandai dengan curah hujan yang sangat sedikit sekali. Nah, anak-anak, di gurun juga dijumpai pula tumbuhan menaun berdaun seperti duri. Contohnya adalah kaktus atau
atau tak berdaun yang memiliki akar panjang serta mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Hewan yang hidup di gurun antara lain yaitu rodentia, ular, kadal, katak, dan lain sebagainya. Untuk jenis ekosistem yang kedua ini adalah ekosistem padang rumput. Ekosistem padang rumput adalah ekosistem yang terdiri di daerah padang rumput. Nah, tumbuhan yang ada di ekosistem ini terdiri atas tumbuhan ternak dan rumput. Yang keduanya tergantung pada kelembapan. Anak-anak, hewan yang tinggal di padang rumput ini antara lain bison, zebra, anjing liar, serigala, gajah, jerapah, kanguru, serangga, tikus, dan ular, dan masih banyak lagi tentunya. Jenis ekosistem yang ketiga ini adalah ekosistem hutan hujan tropis. Ekosistem hutan hujan tropis merupakan suatu sistem ekologi pada suatu wilayah luas yang didominasi oleh kumpulan pohon-pohon yang tinggi. Di dalamnya terdapat keanekaragaman spesies. Nah, spesies ini terbentuk pada daerah beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi dan suhu yang lembab. Anak-anak, dalam hutan basah tropika sering terdapat tumbuhan khas yaitu liana atau yang disebut dengan rotan, kaktus, dan anggrek sebagai epifit. Hewannya antara lain yaitu kera, burung badak, babi hutan, harimau, dan burung hantu. Jenis ekosistem yang selanjutnya di sini ada ekosistem air sungai atau biasa disebut dengan ekosistem air tawar. Nah, anak-anak, ekosistem air sungai atau air tawar adalah ekosistem perairan yang identik dengan konsentrasi garam yang rendah. Ciri-ciri ekosistem air sungai atau air tawar ini antara lain yaitu variasi suhu tidak menyolok, penetrasi cahaya kurang, dan terpengaruh oleh iklim dan cuaca. Anak-anak, macam tumbuhan yang banyak tumbuh di daerah sekitar ekosistem ini adalah jenis ganggang, sedangkan lainnya adalah tumbuhan biji. Nah, hampir semua filum hewan terdapat di dalam ekosistem air sungai atau air tawar ini. Baik anak-anak, dengan keterangan dan informasi yang kamu kumpulkan tentang ekosistem pilihan kelompokmu, sekarang coba buatlah sebuah tulisan yang menjelaskan secara lebih detail hubungan yang terjadi di dalam rantai makanan dalam ekosistem tersebut. Kemudian, tulislah pemahamanmu tentang hubungan yang terjadi di dalam rantai makanan tersebut dalam sebuah tulisan sepanjang 3 paragraf. Oke anak-anak, cukup sekian informasi yang dapat Ibu sampaikan tentang materi hari ini. Sampai jumpa kembali pada materi berikutnya. Dan Budwi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.